Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serliana Devita Sari dari kelas Matematika B dengan NIM 2106011110045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Yang pertama yaitu pengertian dan notasi himpunan. Definisi 6.1. Himpunan atau set adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Objek-objek ini disebut elemen atau anggota dari himpunan. Biasanya himpunan diberi notasi menggunakan huruf besar atau kapital seperti A, B, C, dan elemen atau anggota himpunan disajikan dengan huruf-huruf kecil. Jika A adalah himpunan dan X adalah elemen dari A, maka ditulis simbol seperti berikut. Simbol dibaca elemen dari atau anggota dari atau termasuk. Untuk menunjukkan bahwa Y bukan elemen dari A, ditulis X, elemen dari A. Yang kedua yaitu penulisan himpunan. Secara umum ada dua cara yang baku untuk menuliskan sebuah himpunan. Yang A yaitu cara mendaftar, yaitu menuliskan elemen-elemen himpunan di dalam kurung kurawal. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan terdiri dari 5 bilangan bulat positif pertama, maka kita tulis A dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Dalam hal ini 3 elemen dari A tetapi 7 bukan elemen dari A. B yaitu cara merumuskan, yaitu mendeskripsikan dengan aturan atau predikat anggota yang harus dipenuhi. Jika Px adalah predikat X adalah 5 bilangan bulat positif pertama, maka himpunan A di atas dapat ditulis sebagai A X Bx atau A X bilangan bulat X kurang dari sama dengan 5, X lebih besar sama dengan 1. Tanda garis tegak dalam himpunan dibaca sedemikian hingga. Notasi X sedemikian hingga Bx dibaca himpunan dari semua X sedemikian hingga Bx. Notasi X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5, X lebih besar dari sama dengan 1 belum cukup mendeskripsikan sebuah himpunan A jika elemen-elemen tidak diasumsikan sebagai bilangan-bilangan bulat. Oleh karena itu, kita perlu menspesifikasikan sebuah semesta atau semesta pembicaraan yang biasanya dinotasi dengan U. Selanjutnya kita hanya memilih elemen-elemen dari U untuk membentuk himpunan. Jika U adalah himpunan dari semua bilangan bulat atau himpunan dari semua bilangan bulat positif, maka X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5, X lebih besar dari sama dengan 1 cukup mendeskripsikan A. Jika U adalah himpunan dari semua bilangan real, maka X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5, X lebih besar dari sama dengan 1 terdiri dari semua bilangan real antara 1 dan 5 atau inklusif. Jika U adalah hanya terdiri dari bilangan bulat, maka anggota dari X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5, X lebih besar dari sama dengan 1 hanyalah 2 dan 4. Berikutnya yaitu definisi 6.2. Sebuah himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong, empty set atau himpunan hampa, void set. Himpunan kosong dilambangkan dengan seperti itu atau kurung kurawal. Adalah himpunan yang memenuhi untuk setiap X bukan elemen dari himpunan kosong. Kemudian definisi 6.3. Sebuah himpunan yang mempunyai semua elemen di dalam semesta pembicaraan disebut himpunan universal atau universal set. Himpunan universal dilambangkan dengan U. U bercetak miring adalah himpunan yang memenuhi untuk setiap X elemen dari U. Selanjutnya yaitu himpunan bagian dan kardinalitas himpunan. Yang pertama, himpunan bagian. Definisi 6.4. Sebuah himpunan A merupakan himpunan bagian
atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dalam A juga dalam B. Jadi, untuk sebarang himpunan A dan B, A himpunan bagian dari B dilambangkan dengan A bagian dari B jika dan hanya jika untuk setiap X elemen dari A, maka X elemen dari B. Notasi A himpunan bagian dari B juga dibaca himpunan A termuat dalam himpunan B, bisa dibaca juga himpunan B memuat himpunan A. Untuk menunjukkan hubungan antara himpunan-himpunan dapat digunakan sebuah diagram Venn. Diagram Venn dapat dikonstruksi sebagai berikut. Semesta O dilukiskan sebagai interior dari 4 persegi panjang, sedangkan subset-subset dari O disajikan dengan interior lingkaran dan kurva-kurva tertutup yang lain. Gambar berikut melukiskan gambar diagram Venn A himpunan bagian dari B. Selanjutnya definisi 6.5. Dua himpunan A dan B adalah sama jika A dan B hanya jika A dan B mempunyai elemen-elemen yang sama. Jadi, dua himpunan A dan B dikatakan sama. A sama dengan B jika dan hanya jika untuk setiap X elemen dari A, B implikasi X elemen dari B. Dengan perkataan lain, A sama dengan B implikasi A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Kardinalitas himpunan. Definisi 6.6. Jika himpunan S mempunyai n elemen berbeda untuk setiap bilangan asli n, maka n dinamakan kardinalitas atau size dari S. Kardinalitas dari S dilambangkan dengan S dalam garis tegak, 2 garis tegak. Jadi kardinalitas S sama dengan n. Untuk S himpunan berhingga atau finite set, jika S mempunyai tak hingga elemen atau infinite set, maka kardinalitas S sama dengan tak hingga. Himpunan yang hanya mempunyai satu elemen disebut singleton. Kemudian definisi 6.7. Koleksi atau himpunan dari semua himpunan bagian dari A disebut himpunan kuasa atau power set dari A, dan dilambangkan dengan 2 pangkat A atau P dalam kurung A. Kemudian ada teorema 6.2. Untuk sebarang himpunan A, banyaknya himpunan-himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat dari mutlak A. Jadi, mutlak dari P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat dari mutlak A. Berpikir matematis. Teori-teori matematika dikonstruksi mulai dengan suatu asumsi-asumsi dasar yang disebut aksioma-aksioma atau axioms, seperti adanya himpunan dan objek-objek di dalam himpunan. Konsep-konsep yang didefinisikan sebelumnya seperti kesamaan himpunan dan subset dan penyelesaian sifat-sifatnya dan hubungan antara mereka membentuk teorema seperti dua himpunan adalah sama jika dan hanya jika himpunan yang satu subset dari himpunan yang lain dan sebaliknya. Bukti adalah argumen-argumen untuk menyelesaikan sifat-sifat dan hubungan tersebut. Pada tingkat bawah, argumen-argumen ini mengikuti kaidah-kaidah inferensi dari logika pernyataan. Artinya, konklusi dari teorema yang dibuktikan harus diturunkan dari hipotesis-hipotesisnya, aksioma-aksiomanya, definisi-definisi, dan teorema dibuktikan menggunakan kaidah-kaidah inferensi. Ada beberapa cara yang sering digunakan untuk pembuktian, misalnya bukti trivial, bukti langsung, bukti dengan kontradiksi, pembuktian kontrapositif, dan bukti dengan induksi. Berikutnya ada teorema-teorema. Teorema 6.3. Untuk sebarang himpunan A himpunan bagian dari U. Teorema berikutnya yaitu
Teorema 6.4 untuk sebarang himpunan A, himpunan kosong, himpunan bagian dari A. Teorema 6.5 A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari C. Untuk teorema 6.6 yaitu A himpunan bagian B dan B himpunan bagian C, maka A himpunan bagian dari C. Operasi-operasi himpunan. Himpunan dapat dikombinasikan dalam sejumlah cara yang berbeda untuk menghasilkan himpunan yang lain. Terdapat 5 operasi dasar yang akan diperkenalkan dan dibahas sifat-sifatnya. Definisi 6.8 untuk A, B himpunan bagian dari U. Gabungan dari A dan B dilambangkan dengan A. Gabungan B adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen dari A atau B. Jadi, A gabungan B sama dengan X elemen dari A disjungsi X elemen dari B. Daerah yang diarsir berikut melukiskan diagram Venn untuk A gabungan dari B. Kemudian ada definisi 6.9 untuk A, B himpunan bagian dari U. Irisan dari A dan B dilambangkan dengan seperti berikut. Adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen yang termasuk di A dan B. Jadi, A irisan B sama dengan X elemen dari A konjungsi X elemen dari B. Daerah yang diarsir yang ditunjuk anak panah dalam gambar berikut melukiskan diagram Venn untuk A irisan dari B. Selanjutnya definisi 6.10. Misalkan A, B himpunan bagian dari U himpunan-himpunan dan disebut saling asing atau disjoint jika A irisan dari B sama dengan himpunan kosong. Jadi, dua himpunan yang tidak mempunyai elemen-elemen persekutuan seperti himpunan A dan C adalah saling asing. Definisi 6.11 untuk A himpunan bagian dari U. Komplement dari A dilambangkan dengan A di atasnya ada garis atau A pangkat dari C adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di U dan tidak di A. Jadi, komplement dari A sama dengan X elemen dari U konjungsi X bukan elemen dari A. Gambar berikut daerah yang tidak diarsir melukiskan diagram Venn untuk komplement dari A. Definisi 6.12 untuk A, B himpunan bagian dari U. Komplement atau relatif dari B terhadap A dilambangkan dengan A min B adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di A tetapi tidak di B. Jadi, komplement dari B terhadap A sama dengan X elemen dari A konjungsi X bukan elemen dari B. Gambar yang berikut daerah yang diarsir ditunjuk anak panah melukiskan diagram Venn untuk komplement relatif dari B terhadap A. Definisi 6.13 untuk A, B himpunan bagian dari U, selisih simetrik A dan B dilambangkan dengan A plus di dalam lingkaran B atau A segitiga B adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di A atau di B tetapi tidak dalam keduanya. Jadi, selisih simetrik A dan B sama dengan X elemen dari A disjungsi X elemen dari B konjungsi X bukan elemen dari A irisan B. Selisih simetrik dapat juga ditulis sebagai selisih simetrik A dan B sama dengan
A gabungan dari B dikurangi A irisan dari B sama dengan A gabungan dari B irisan A irisan dari B, atau selisih metrik A dan B sama dengan X elemen dari A konjungsi X bukan elemen dari B disjungsi X elemen dari B konjungsi X bukan elemen dari A. Dalam gambar berikut, daerah yang diarsir atau ditunjuk anak panah melukiskan diagram Venn untuk selisih simetrik A dan B. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.